Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Absor Nugroho. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMP Kristen Dharma Mulia, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pada video ini saya akan menceritakan, membagikan koneksi antar materi yang telah saya pelajari pada modul 2.1 ini. Pada modul 2.1 ini, saya belajar mengenai kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang terdahulu itu adalah saya berpusat pada tes. Karena seperti yang kita tahu bahwa dulu adalah untuk menyelesaikan ujian nasional dan juga untuk supaya sekolah tetap bisa dapatkan nilai atau peringkat yang baik, maka ada tes-tes yang akan dilakukan oleh setiap siswa. Disitulah mengukurnya dari situ. Oleh karena itu, pemikiran saya terdahulu adalah setiap peserta didik itu akan melakukan tes, dan tentunya tes itu harus memberikan nilai yang terbaik supaya prestasinya meningkat, itu juga sekolah kita juga meningkat. Nah, dari situlah juga dulu saya selalu membuat video seperti yang ada di sini di slide ini, yaitu video-video tentang standar kompetensi lulusan. Saya pernah membuatnya untuk sampai ya untuk persiapan ujian nasional saat itu. Nah, di situ saya sadar, di sini saya sadar bahwa dengan membuat video-video ini terus diulang-ulang terus dengan latihan-latihan yang cukup banyak kepada setiap anak-anak, maka mereka semua akan terbiasa untuk mengerjakan soal-soal dan nantinya bisa mendapatkan nilai terbaik. Nah, itu yang dahulu saya pikirkan, bahwa kita harus kejar nilai yang terbaik dengan drill banyak soal, dan juga saya memberikan video-video yang berpusat kepada bagaimana mengerjakan soal-soal tersebut. Lalu saat ini setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ini dapat mengubah saya. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dulu saat saya belajar modul 1, bahwa anak-anak hidup dan tubuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik, saya pribadi, Bapak Ibu pribadi seorang pendidik, hanya dapat menuntun kodrat itu. Dari sini saya belajar bahwa supaya setiap anak bisa selamat dan bahagia, setiap anak-anak telah lahir dengan kodratnya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan bahwa setiap anak itu wajib untuk bisa dapat wajib untuk selalu sesuai dengan paksaan atau tuntutan yang saya berikan. Tapi saya mau menuntun setiap anak-anak tersebut. Nah, proses menuntun inilah ada pembelajaran yang namanya pembelajaran diferensiasi. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Saya telah pelajari di modul 2.1 ini. Pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Nah, bagaimana cara mendukung pembelajaran yang mendukung ini seperti apa? Tentunya sesuai dengan kodratnya setiap anak-anak tersebut. Bagaimana cara mendukungnya? Caranya adalah dengan mempersiapkan 3 hal ini: profil, minat, dan kesiapan belajar peserta didik. Di sekolah SMP Kristen Dharma Mulia ini kami memiliki tim ahli, yaitu dalam departemen CCB, Christian Character Building. Dan di sini setiap kali anak-anak masuk dalam pembelajaran kelas 7, kemudian juga setiap kali akan memulai tahun ajaran, ada 4 tes. Nah, bahkan lebih ya, ini 4 tes yang saya bagikan, yaitu tes tentang DISC, bagaimana kepribadian siswa tersebut. Yang dari sini nanti kita bisa belajar, bisa mengetahui bagaimana anak-anak belajar nantinya, bagaimana strategi pembelajar yang mau dibuat. Lalu ada juga tes bakat minat, multiple MI, ini artinya multiple intelligence, dan juga GPS untuk gaya belajar siswa. Nah, dari semua ini nantinya kita mau untuk membuat strategi pembelajaran untuk setiap peserta didik. Lalu bagaimana merancang pembelajaran ini? Nah, ini saya membuat sebuah alur pembelajaran terinspirasi dari ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Itu merancang dengan
kata merdeka. Merdeka mulai dari M, yaitu mulai dari diri. Yaitu peserta didik akan mempelajari kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari. Seperti yang kita tahu bahwa dalam kurikulum merdeka ini ada fase dari A sampai dengan fase F. Nah, di SMP sendiri itu kan sudah fase D. Nah, tentu sebelum saya mau mengajari sebuah kompetensi, saya akan mulai dari anak lebih dahulu. Apakah kompetensi dari fase A hingga fase C itu sudah terlewati dengan baik atau belum? Mulai dengan pertanyaan-pertanyaan romantik yang akan diberikan, apakah anak tersebut bisa menjawabnya dengan tepat? Maka nantinya di fase D ini kita bisa langsung memulai selanjutnya dengan eksplorasi konsep. Di sini peserta didik dapat mencari informasi atau materi yang dapat menguatkan kompetensi. Guru memfasilitasi sesuai kebutuhan siswa. Dari gaya belajar yang sudah tadi dipelajari atau sebelumnya tadi, setelah kita mengetahui profil siswa, mengetahui bagaimana kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dari 4 tes yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, maka kita guru bisa memfasilitasi anak-anak, baik itu bagi anak-anak yang suka audio visual yang bisa dikasihkan video, lalu bagi anak-anak yang suka kinestetik, dia ada sebuah praktek-praktek aktivitas pembelajaran di situ akan melakukannya. Dan juga bagi yang membaca, mereka pun juga ada buku pegangan untuk mereka bisa baca buku tersebut. Itulah eksplorasi konsep. Dan di sini ada diferensiasi konten dalam pembelajaran tersebut. Lalu dalam selanjutnya setelah eksplorasi konsep, anak-anak akan saya ajak untuk kita tuntun untuk dalam proses bekerja sama. Di sini dalam ruang kolaborasi ini anak-anak dapat bekerja sama, berdiskusi untuk membuat sebuah karya yang meningkatkan kompetensi yang akan dicapai. Karya tersebut dapat berupa karya tulis. Karya tulis ini contohnya adalah anak-anak bisa menulisnya di HVS ataupun dalam kertas folio, atau membahas buffalo atau karton bahkan dengan menulis tangan. Lalu karya digital ini adalah anak-anak bisa membuatnya dalam menggunakan aplikasi yang anak-anak sukai. Contohnya aplikasi Canva. Anak-anak suka mungkin membuat slide, membuat poster ataupun aneka macam yang lain bisa dibuat di situ. Mereka akan berkolaborasi bekerja sama. Lalu juga dalam audio visual, atau bisa dalam bentuk rekaman ataupun juga dalam bentuk video. Itu adalah bagaimana anak-anak belajar untuk membuat pembelajaran diferensi yang membuat anak-anak menjadi senang dan juga terfasilitasi setiap kodratnya. Inilah yang dinamakan dengan diferensiasi produk pembelajarannya nanti. Berikutnya, demonstrasi kontekstual. Di sini anak-anak akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan pemahaman dari soal yang sudah dikerjakan. Jadi nantinya pun juga saya bisa memberikan soal ataupun anak-anak bisa mendemonstrasikan kontekstual ini dengan ada salah satu strategi yang saya pakai, yaitu challenge your friend. Artinya anak-anak akan membuat sebuah soal sendiri, lalu mereka akan mengumpulkan kepada saya, lalu saya akan bagikan secara random kepada seluruh kelas, lalu mereka bisa mengerjakannya sendiri. Setelah dia mengerjakan sendiri, lalu nanti akan dikoreksi. Siapa yang mengoreksinya? Tentu yang mengoreksi adalah bukan saya, tapi juga yang mengoreksi adalah teman yang tadi sudah membuat soal sebelumnya. Nah, itulah demonstrasi kontekstual yang saya rancang. Berikutnya, elaborasi pemahaman. Di sini adalah anak-anak akan mendapatkan ruang untuk mengembangkan dan mendetailkan kompetensi yang akan diraih melalui diskusi atau tanya jawab dan nanti soal yang telah saya siapkan dari soal-soal kasus, atau ada sebuah soal-soal yang sudah dibuat tadi oleh teman-temannya, mau didalami lagi, mau didetailkan lagi. Sinilah elaborasi pemahaman dilakukan. Luka, koreksi antar materi. Nah, peserta ini dapat mendapatkan kesempatan untuk menggabungkan materi yang sudah diterima melalui sebuah refleksi pembelajaran. Jadi dari setiap sub tema, sub bab yang sudah dipelajari tersebut, mereka akan mempelajari. Oh, dulu saya masih belum tahu, sekarang saya sudah tahu. Dulu saya belum menerapkan, sekarang apa yang sudah bisa diterapkan untuk nantinya kegiatan aksi nyata
di mana anak-anak akan melakukannya dengan kegiatan P5. Demikianlah video sharing saya menceritakan tentang koneksi antar materi yang telah saya pelajari. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tuhan memberkati kita semua.